Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini waktunya sudah senja, sudah hampir maghrib teman-teman. Ini saya sama Mbah Kendil diajak ke makam umum. Di sini kita akan membicarakan satu hal yang penting. Kita tahu bahwa jika di makam umum seperti ini, kita tidak mungkin akan berbicara yang bohong atau tidak tulus dari hati teman-teman. Maka ikuti video ini sampai selesai. Sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi Mbah, kita akan membicarakan satu fenomena yang tengah terjadi pada hari-hari ini, yaitu mengenai tentang bencana alam. Tidak hanya terjadi di Indonesia, ternyata bencana alam ini merata sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendapat kabar bahwa Arab Saudi yang kita kenal dengan negara yang cuacanya panas, banyak padang pasir, itu pun bisa terjadi kebanjiran, Mbah. Ya. Terkait dengan fenomena bencana alam yang semakin menjadi-jadi seperti ini, prediksi Mbah Kendil itu gimana, Mbah? Apakah memang karena iklimnya, atau karena memang kesalahan manusia, atau karena ada sesuatu hal yang lain, Mbah? Ya, terima kasih. Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman yang saya hormati, bahwa dari pertanyaan Mbak Lulu, bahwa bencana alam setiap kota, setiap provinsi, setiap negara sudah tidak asing lagi. Selalu ada bencana alam. Apalagi di bulan-bulan atau di waktu rendeng atau musim hujan. Sehingga yang namanya banjir sudah tidak asing lagi. Setiap hujan, baik hujan lama atau hujan singkat, selalu ada genangan air yang deras sekali sehingga akan merusak bangunan dan persada masyarakat yang ada di Indonesia. Iya. Bahkan banyak korban sekali dari bangunan, banyak sekali korban-korban dari tanaman-tanaman masyarakat yang dihancurkan oleh banjir dan gempa bumi. Okay. Sehingga kalau kita melihat dengan gempa bumi dan banjir atau tanah longsor, kita kemudian kembali kepada apa yang diwejangkan oleh sesepuh, yaitu Ki Lurah Semar dalam pewayangan yang bersabet jagung, yang berbicara dengan bendoronya, yaitu Raden Arjuna, bahwa Arjuna susah sekali karena dia sebagai pemuka negara yang bercita-cita untuk menenteramkan rakyatnya dan ingin mempersatukan saudaranya agar punya kemenangan di Bharatayuda. Kemudian Arjuna susah di tengah hutan. Semar bertanya kepada Arjuna, tapi tidak dijawab. Semar menjawab bahwa Semar memberikan wejangan kepada Arjuna, "Ndoro, jagat niku butuhe namo rame. Rame ning jagat niku saking tingkah pakartine manungsa dhewe. Senajan saking tingkah pakartine manungsa dhewe, manungsa diwenangake boleh kamardikan, syukur bagi iso boleh kamardikan batin. Nggih. Golek kawruh niku wajib urip kuwi ngawruh mahane ngawruh wote ngayem panggonane gedung panarima lan panolongsa. Kuncine manungsa ning betah iman tawakal eling lan waspada marang diwane utawi marang Gustine. Nggih. Sok sapa wong ingkang ninggale marang Gustine manungsa bakal kapitunan, bakal nandhang kabeh kasangsaran kapitunan. Sehingga kalau kita pelajari dengan kata-kata itu, jagat butuh among rame. Sehingga jagat itu memang harusnya seperti ini. Ada genjatan-genjatan musibah, ada suka duka, pahit getir siang malam, mulia sengsara dan sebagainya. Sehingga kalau kita menyikapi itu, kita sehendaknya sebagai hamba Tuhan, sehendaknya kita harus mempunyai kemantapan, punya keyakinan bahwa semua itu diatur oleh Tuhan, bahwa kita berani hidup dan harus berani mati. Dengan demikian kita tidak harus semudah kita bersandar dengan kejadian hal tersebut, bahwa kalau kita melihat dari genjatan-genjatan musibah seperti banjir yang sangat mengenaskan, yang sangat menakutkan, bahwa banjir yang bisa merusak tanaman, bisa merusak rumah, merusak bangunan, bahwa mobil-mobil akan larut kepada arus-arus air sehingga
banyak orang-orang yang meninggal dunia yang kadangkala sulit untuk dicari. Nggih. Sehingga sepertinya nyawa manusia yang tidak berguna pada saat mereka mengendarai motor tiba-tiba arus air datang sehingga orang tersebut sampai hilang. Iya. Dan banyak lagi tanaman-tanaman yang besar yang roboh-roboh kemudian merobohi rumah dan bangunan. Ada lagi orang yang berjalan di jalan raya kemudian ada pegunungan yang longsor sehingga orang tersebut tertimbun dengan tanah. Iya. Banyak sekali bila dipikir bahwa yang namanya bencana alam itu semakin lama dari awal dulu sejak kecil saya itu hidup sampai sekarang itu kalau saya ngengkringi, saya gerapi itu semakin lama semakin besar dan sering-sering terjadi bencana alam. Nggih. Maka dari itu adanya bencana alam itu manusia harus berpikir bahwa manusia memang punya kesalahan kepada alam. Manusia adalah merupakan makhluk Tuhan yang serakah. Kadang-kadang manusia lupa dengan keberadaan Tuhan. Nggih. Banyak sekali manusia yang tidak memperdulikan dengan alam semesta. Misalkan gunung-gunung ditebangi, adanya pohon-pohonan yang rindang. Kemudian banyaknya tanah-tanah yang diatur untuk sedemikian rupa untuk jadikan bata. Terus kemudian penggalian-penggalian yang berupa untuk pertambangan emas, dalam arti penggalian liar sehingga tanah-tanah menjadi rusak, ada terjadilah erosi tanah. Kemudian ada penggalian pertambangan besar yang ditambang oleh negara atau pemerintah sehingga perut bumi menjadi rusak, menjadi kimpes sehingga persada muka bumi menjadi jeglong-jeglong atau longsor. Sehingga banyak sekali kasus-kasus manusia yang merusak persada alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya manusia yang membangun di persada muka bumi. Misalkan dulu jalan-jalan itu hanya pakai tanah biasa, kemudian akhirnya zamannya maju, kemudian dibagi dengan aspal. Kemudian lahan depan rumah atau latar itu dulunya tanah biasa, sekarang juga pakai paping. Di gang-gang rumah, gang-gang lorong-lorong semua sudah pakai paping semuanya. Terus semua setiap di atas tanah sudah dipenuhi dengan cor-coran sehingga pada saat musim hujan air dari air hujan atau air yang berasal dari sungai akhirnya kebingungan akan membuang kemana. Akhirnya air itu menggenangi dari pemukiman warga. Terus ada lagi dari sungai-sungai yang besar yang diperkirakan tidak ada airnya, kemudian sama petani atau warga desa ditanami polowijo sehingga semakin lama sungai semakin besar, sungai semakin tinggi sehingga akhirnya air mestinya masuk ke sungai pada waktu musim hujan sehingga akhirnya air tidak bisa karena terhalang dengan tanaman-tanaman di sungai tadi, akhirnya air tadi masuk ke rumah warga atau ke perkampungan warga. Itulah karena dari kenakalan manusia, itu karena pokal gawinnya manusia, itulah pekerjaan manusia atau itulah tingkah pakartinya manusia yang sehingga untuk adanya gempa bumi dan tanah longsor termasuk adanya erosi itu karena diperlakukan oleh manusia sendiri. Jadi kesimpulannya kita apabila terjadinya tanah longsor dan bencana alam itu memang dikarenakan dari manusianya, kalau alamnya tidak mengapa-ngapa. Itu karena manusia sendiri yang tidak memperdulikan dengan alam semesta. Banyak pohon-pohonan yang ada di hutan ditebangi menjadikan lahan pertanian, itu kan menimbulkan tanah longsor dan banjir juga. Iya, Mbak. Dan makanya adanya tahun-tahun 2023 ini kan banyak sekali gempa bumi atau banyak sekali tanah longsor atau banyak sekali dengan banjir-banjir yang berada di setiap kabupaten, setiap provinsi. Sehingga setiap hari ada berita banjir, setiap hari ada berita banjir, setiap hari ada berita banjir, sehingga masyarakat semakin kebingungan, akan tidur malam, ketakutan nanti ada banjir. Kemudian kalau siang mestinya untuk bekerja, dia membersihkan rumahnya agar rumahnya bisa bersih karena dengan adanya genangan air tadi. Sehingga jelas bahwa warga negara Indonesia kesusahan atas adanya gempa bumi dan tanah longsor ini. Kemudian kita bisa menyikapi dengan hal-hal yang bersifat dengan kegaiban, bahwa namanya bumi adalah berasal dari empat unsur, bahwa manusia itu juga berasal dari 4 unsur, dari banyu, geni, bumi, dan angin. Kemudian alam semesta juga demikian, terjadi dari 4 unsur, banyu, geni, bumi, dan angin. Sehingga pada saat
manusia memakai atau memanfaatkan bumi untuk ditanami tanaman atau diambil bahan-bahan yang ada di perut bumi seperti minyak, emas dan sebagainya, dipergunakan untuk manusia, dipergunakan untuk kebutuhan manusia, dipergunakan untuk kenyamanan manusia, akhirnya manusia bisa bersenang-senang, bersunda gurau, manusia akan hidup tentram, manusia ada hidup dengan kemuliaannya karena dia mengambil dari hasil dari bumi. Tapi si bumi tadi tidak disyukuri, tidak diberi sedekah bumi. Dalam artinya untuk bersyukur kepada Sang Pencipta alam, bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada bumi pertiwi yang telah menghasilkan padi yang menguning tadi. Dan banyak misalkan pada di sasi atau di bulan Suro, kemudian masyarakat juga mengadakan keselamatan di perempatan jalan dalam dalih bahwa di bulan Suro adalah bulan-bulan yang sakral, bulan-bulan yang bulan kemenangan, sehingga oleh warga Indonesia dipakai untuk alat untuk memohon pada Tuhan agar warga negara atau umat yang ada di muka bumi ini bisa aman, yang dinamakan dengan baritan. Baritan adalah selamatan yang ada di perempatan jalan. Itu ketika di tahun 80-an kan sudah hilang. Baru saja ini saja sudah ada baritan. Ini yang tertinggal adalah selamatan sodakon yang berupa yaitu di sawah-sawah. Yaitu di persawahan apabila kita menanam, kita juga sodakuan dengan selamatan. Setelah kita panen juga mengadakan sodakuan. Banyaknya ritual-ritual secara historis, banyaknya selamatan untuk tasakuran. Akhirnya alam akan memberikan keamanan kepada manusia, sehingga genjatan-genjatan tanah longsor, banjir dan gempa bumi di zaman nenek moyang kita dulu jarang-jarang terjadi. Berhubung manusia sekarang itu lupa dengan adat istiadat orang-orang kuno dulu, sehingga alam semesta juga akan marah. Alam semesta akan memberikan genjatan-genjatan kepada manusia agar manusia akan merasakan penderitaan, agar manusia akan eling dan mengerti bahwa kesalahannya itu adalah hanya satu, untuk kurang syukurnya kepada Allah, kurang syukurnya kepada bumi persada yang kita tempati, kita duduki, kita untuk tempat tidur, kita untuk minum, kita untuk berpanen, kita untuk memperoleh hasil. Semua itu berasal dari bumi kita yang kita tempati ini. Sehingga bumi itu adalah penting sekali bagi kita. Kita memeras bumi, kita mengambil hasil bumi, kita menanam padi di bumi, tapi kita tidak bersyukur kepada bumi, tidak sedekah kepada bumi. Akhirnya bumi marah kepada umatnya, bumi marah kepada manusia. Dengan adanya hal tersebut, maka wajar kalau alam semesta marah, sehingga semua persada diadakan banjir, diadakan gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Masih banyak lagi seperti kuman-kuman, virus dan sebagainya yang merajalela, yang akan membunuh lapisan seluruhnya umat manusia di muka bumi ini. Mbah, itu berarti sangat penting sekali Mbak ya untuk ritual-ritual atau adat-adat masyarakat zaman kuno seperti baritan, sedekah bumi dan lain-lain. Kemudian saya itu akhir-akhir ini kan sering Mbah di daerah saya terutama itu tuh ada orang yang selamatan untuk kirim leluhur, apakah itu 100 hari, 1000 hari, pengeling-eling dan lain sebagainya. Itu mulai dari berkat yang dibagikan itu pun sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dulu kan ada serundeng, kemudian ada apem dan lain sebagainya. Itu kan pasti memiliki lambang-lambang juga toh Mbah. Mungkin karena masyarakat sekarang ini merasa biar lebih simpel, itu menggunakan makanan-makanan yang lebih sederhana seperti kentaki, seperti ayam bakar. Itu kan juga, apakah itu juga mempengaruhi terjadinya bencana alam itu Mbah? Selamatan yang berupa beragam-ragam, yang berupa bujang, sego gurih, sego koro, ingkung, pisang raja, kemudian apem, itu semua itu ada fungsi-fungsinya, ada lambang-namanya, ada nama-namanya, dan bisa bicara masing-masing. Seperti bujang kuat berasal dari ketan, dia untuk memperkuat kehidupan manusia. Kemudian dengan sego gurih, akhirnya sego gurih akan ditujukan kepada para leluhur yang telah gugur atau telah meninggal di makam-makam atau disajikan kepada leluhurnya yang dulunya pernah memberikan kehidupan kepada ahli warisnya. Kemudian adanya jenang sengkolo, kemudian dia lambangnya untuk menyisikan sengkala atau musibah. Terus kemudian banyak lagi seperti golong, kemudian itu dia menggolongkan satu kesatuan di antara keluarganya dan menggolongkan dengan niat manusia dengan niat Tuhan, sehingga semua lambang-lambang yang ada di dalam rampatan-rampatan yang namanya selamatan atau berkat itu
sudah ada nilainya, sudah ada lambang-lambangnya yang bisa bicara, yang berbentuk, yang bernilai dengan apa itu nilai-nilai yang tinggi. Yeah. Yang intinya untuk menyelamatkan dan untuk memperlancar semua kebutuhan manusia itu. Oke. Kemudian gimana Mbak kiat-kiat supaya bencana-bencana alam atau kemurkaan alam ini biar tidak berlanjut? Apakah ada cara-cara yang bisa kita lakukan, Mbak? Yang kita lakukan yang pertama adalah untuk syukur tafakur kepada Tuhan. Syukur tafakur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mencintai dengan alam semesta. Artinya mencintai alam semesta itu kalau kita menebang hutan atau kita menebang kayu, kita menanam lagi. Iya. Menanam lagi agar hilir mudik terus silih berganti. Sehingga jangan sampai bumi itu gundul. Iya, Mbak. Sehingga kalau pohon-pohon itu tumbang, pohon-pohon hilang, terus sirkulasi CO2 ke O2 nanti sirkulasinya akan tidak normal. Jadi kita untuk mencintai alam itu menanam bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai merusak alam, misalkan untuk penguburan yang berlebihan, mencapkan sumur yang berlebihan, kemudian kita menggali lubang bumi yang sangat berlebihan, itu juga akan berbahaya bagi hidup manusia. Nanti kalau perut bumi adalah muntah, terjadilah magma yang keluar, kita akan berbahaya. Iya, Mbak. Yang pertama. Yang ketiga, yang keempat adalah merupakan manusia rata-rata itu biasanya meninggalkan adat istiadat. Iya, Mbak. Artinya bumi itu membutuhkan perhatian manusia. Perhatian manusia kepada bumi adalah alam semesta hanya ingin dihormati. Penghormatan alam semesta adalah merupakan doa-doa atau merupakan sebuah penyajian spesial yang ditujukan untuk bumi, bahwa persada alam semesta itu ada 4 unsur: banyu, geni, bumi, angin. Buminya itu kan harus dikasih dalam bentuk penghormatan. Jadi dalam bumi itu ada angin, ada geni, ada api, ada air, ada tanah. Itu merupakan dari ragam-ragam dari alam semesta. Sehingga kalau kita itu menghormati kepada ragam alam semesta, otomatis kita akan dilindungi oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dilindungi oleh alam semesta. Sehingga alam semesta akan bekerja sama dengan hubungan manusia dengan alam. Terus kemudian dengan adanya alam semesta kita cintai, alam semesta kita syukuri, karena kita pernah mengambil hasil panen dari alam, itu perlu kita syukur tafak kepada Tuhan. Terus kemudian kita menyukuri kepada alam, kita mencintai alam. Kadang kita juga pada suatu saat kita keluar ke tempat rumah kita, misal ke gunung, ke pantai dan sebagainya, kita mengagumkan dengan ciptaannya Tuhan, bahwa kita itu adalah merupakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Karena kita bisa menguasai daratan dan lautan termasuk yang lain. Sehingga manusia adalah makhluk yang sempurna, yang diberi kenikmatan oleh Tuhan yang tiada tanding. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sifat perilaku manusia. Kalau manusia perilakunya buruk, kalau manusia perilakunya murka, jagat ini keberbekan, jagat ini sudah sedih, sehingga jagat ini butuhnya orang-orang yang baik. Kalau jagat ini penuh dengan orang-orang jahat, di jagat ini penuh orang-orang munafik, di jagat ini orang-orang yang menistakan kepercayaannya, di jagat ini orang yang tidak menghormati orang, di jagat ini banyak orang-orang yang membunuh orang, di jagat ini banyak orang-orang yang membenci dengan keyakinan orang lain. Banyak orang di muka bumi yang merasa pinter, banyak orang-orang di muka bumi yang merasa super power, merasa pinter sendiri, merasa kaya sendiri. Sehingga orang yang merasa itu akhirnya Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala itu benci. Dengan kebenciannya Tuhan murka, akhirnya Tuhan akan memberikan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu teman-teman, jangan pernah menganggap bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan seperti selamatan dan lain-lain itu adalah syirik. Kita tetap satu tujuan untuk penyembahan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun itu adat istiadat bangsa, itu hanyalah bentuk ragam atau perlambang sebagai perwujudan rasa syukur kita. Maka ada tambahan lain? Yang jelas kita bisa merasakan bahwa tempo dulu pada saat masih kecil, bencana alam sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali terjadi banjir dan tanah longsor. Karena orang-orang kuno dulu banyak
bersyukur kepada Tuhan. Iya. Banyak atau mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iya. Sehingga pada era dulu para nenek moyang tidak bisa melepaskan dengan adat istiadat dan kepercayaannya, dan memberikan rasa ganti rugi kepada bumi pertiwi, seperti kita mengatakan sodakon atau sedekah bumi, sehingga orang-orang kuno dulu jarang diadakan penyakit, kemudian jarang orang terkena dengan penyakit, terus penyakit tidak beredar seperti zaman sekarang itu. Iya. Terus banyaknya orang dulu tidak ada musibah seperti banjir dan tanah longsor, jarang-jarang adanya bencana alam. Iya. Ya, adanya bencana alam, tanah longsor, banyaknya penyakit karena era-era sekarang manusia yang tidak punya adab, manusia yang banyak murka. Iya, Mbah. Sehingga manusia zaman sekarang manusia yang meninggalkan dengan adat para leluhur. Iya. Adat para leluhur itu sudah direnungkan bahwa apabila kita menampati kepada orang leluhur, yang pertama kita bisa berumur panjang. Iya, Mbah. Dan kita jarang kena penyakit. Karena orang dulu itu sangat pintar sekali untuk memproses, memikirkan bagaimana kita menanam padi agar padi nanti tidak menjadikan sebuah penyakit. Iya. Sekarang kita sadar bahwa tanaman yang ada di persada bumi Nusantara ini semua mengandung penyakit, seperti Iya, Mbak. kacang menjadikan kolesterol, tebu gula menjadikan kencing manis, ikan menjadikan kolesterol. Semua makanan yang ada di persada bumi Nusantara ini kalau terus menerus dikonsumsi akan menjadikan penyakit. Tapi kalau Iya. zaman dulu namanya kacang, terong, ikan, daging, semua makan telur dan sebagainya, itu tidak ada yang mengefek kepada tubuh kita menjadikan penyakit. Iya. Kenapa? Karena buminya disyukuri, buminya diberi sodakon, sehingga bumi pun akan mengembalikan kepada kita akan diberikan hasil panen yang selama tidak ada penyakit salah satu pun. Iya. Sehingga hasil panen yang seperti padi, terong, kacang dan sebagainya tidak mengandung nilai-nilai fungsi guna yang sangat berbahaya, sehingga Iya. justru tanaman-tanaman seperti padi, terong dan sebagainya akan membuatkan gizi-gizi yang terkandung di dalam tumbuhannya akan menjadikan manusia sehat dan manusia akan menerima kesehatan lahir dan batin. Ya teman-teman, itulah yang kami sampaikan pada hari ini. Terus ikuti video kami teman-teman. Saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Mantro. Cukup sekian teman-teman, video ini kami akhiri karena ini sudah menjelang hampir sholat maghrib. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.